Ah, Pak, permisi Pak. Iya, Pak. Boleh tanya Pak? Iya. Apa tadi Bapak lihat seorang kakek-kakek sama supirnya naik mobil sedan nunggu di sekitar sini? Kayaknya kakek-kakek yang kecelakaan tadi, Pak. Soalnya dia juga sama sopirnya, Pak. Astagfirullahaladzim. Terus gimana keadaannya Pak? Parah nggak Pak? Lumayan parah, Pak. Kayaknya dia sekarat, Pak. Sekarang dibawa kemana Pak dia Pak? Dia apa sama orang lain Pak? Tadi sama sopirnya, Pak. Terus dibawa ke rumah sakit Pelita dekat sana, Pak. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Pak ya. Iya. Mari, Pak. Ya Allah, tolong selamatin Pak Harto. Karena cuma dia satu-satunya harapanku untuk menemukan anakku. Assalamualaikum, Fit. Pak Vita lagi nggak ada di rumah ya? Coba ke telepon aja deh. Siapa tahu udah menuju ke sini. Rido dari kemarin telepon terus, tapi aku nggak bisa angkat telepon dari kamu, Dok. Aku mau kamu ngelupain aku. Kok suara HP Vita di dalam? Berarti dia di dalam dong. Fit! Vita! Fit! Fit, ini aku Rido, Fit! Vita! Assalamualaikum! Vita! Kenapa ya Vita ya? Vita? Itu teleponnya kok nggak diangkat? Kenapa? Hah? Dari Rido ya? Udah angkat teleponnya. Kenapa sih? Aduh, ya ampun Vita. Mendingan kamu temuin tuh si Rido. Kasihan banget dia. Pasti dia panik deh. Kamu gak mau nemuin dia, gak mau ngangkat telepon. Kenapa sih? Kalian ini berantem ya? Saya mau coba ngelupain Rido, Bu. Nanti kalau dia capek, dia juga bakal pergi sendiri. Sebaiknya aku pulang aja. Mungkin Vita emang belum mau ketemu sama aku. Nanti coba aku telepon dia lagi. Maafin aku, Dok. Ini semua aku lakuin demi kebahagiaan Kak Fitri. Bapaknya sedang mencari anak. Dia pengen ketemu anaknya. Bagaimana kalau orang tua Rido menemukan Rido? Bagaimana kalau mereka mengambil Rido dari saya? Hah? Papa? Papa kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Papa nggak apa-apa. Papa terluka ya? Ayo kita ke dokter, Pak. Baju Papa penuh darah. Kenapa, Pak? Kamu adalah anak Bapak. Sampai kapanpun, kamu akan tetap menjadi anak Bapak. Pak. Kenapa sih, Pak? Sampai Papa terluka gini, ada apa? Ayo dong, Pak.
Papa ngomong kenapa? Manto! Ma, ini bukan darah Papa. Papa tidak terluka dan badan Papa tidak luka, Ma. Tapi hati Papa yang terluka sakit sekali, Ma. Siapa yang nyakitin kali ini, Pak? Alvan? Devano? Rido. Apa? Rido? Rido gak mungkin menyakitin Papa, Pak. Dia anak baik. Pasti Papa salah. Sebenarnya ada apa sih, Pak? Papa cerita dong sama Mama. Apa yang dilakukan Rido sama Papa? Rido tidak pernah melakukan apapun terhadap Papa. Tapi mereka mau datang. Mereka mau mengambil Rido, Ma. Apa? Mereka siapa, Pak? Siapa yang mau ngambil Rido? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi, Pak. Rido anak kita. Mama nggak mau kehilangan Rido. Papa nggak akan biarin kan Rido diambil orang. Mama nggak mau kehilangan Rido, Pak. Papa juga tidak mau kehilangan Rido, Ma. Tapi Rido juga berhak mengetahui siapa orang tuanya. Kalau mereka mencari Rido, kita tidak bisa menghalangi mereka, Ma. Tapi mereka sudah mencelakakan Rido, Pak. Mereka tidak menginginkan Rido, tapi kenapa dia sekarang mau ambil Rido dari kita? Aku gak mau kehilangan Rido. Tapi tetap saja mereka orang tuanya, Ma. Dan kita tidak bisa memungkiri ini, Ma. Banyak juga yang konfirmasi soal transfer buat anak sekarat ini. Padahal mereka belum tentu kenal sama anak yang sakit ini. Ternyata gampang banget dapetin duit. Tinggal posting penggalangan dana, terus duit mengalir ke rekening. Saya bisa manfaatkan Fandi untuk dapatkan uang. Kenapa selama ini gak kepikiran ya? Padahal kan ini gampang banget. Ma, Fandi boleh ketemu nenek sama kakek nggak? Nggak perlu. Buat apa? Kamu ketemu mereka tuh buat apa? Nggak ada manfaatnya. Yang ada mereka cuma bisa kasih pengaruh buruk buat kamu. Sebentar doang, Ma, please. Nggak. Ayo masuk, masuk. Sini masuk. Fandi, dengerin ya. Sekarang langsung ganti baju kamu dan langsung kerja MPR. Dan jangan pernah sebut orang tua nggak tahu diri itu lagi. Ma, kenapa sih Fandi gak boleh ketemu kakek sama nenek? Kamu bisa nggak sih jadi anak jangan nanya terus. Jadi anak kita harus nurut. Orang tua ngomong enggak ya enggak. Jangan mau jadi durhaka. Kamu mau? Ayo. Sekarang saya tinggal dandanin dia biar kayak anak yang sakit parah. Fandi, coba sini mukanya. Sini mukanya. Ngapain? Ini mah Fandi kan anak laki-laki, masa dindandanin sih? Gak mau. Fandi, diam. Diam. Kamu nurutin aja mama, ya? Nurut. Jangan sampai kamu jadi anak durhaka. Permisi, Mbak. Iya, Pak. Saya mau tanya pasien atas nama Pak Harto, korban kecelakaan. Dia ada di ruangan mana ya? Sebentar saya cek ya, Pak.
Pak Harto ada di ruangan ICU, Pak. Mawar 202. Itu di sebelah sana, Pak. Oke, makasih ya Mbak. Keluarganya Pak Harto? Ya dok, saya kenalannya Pak Harto. Bagaimana keadaan beliau dok? Pak Harto saat ini masih koma keadaannya. Karena beliau mengalami luka dalam di otaknya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Ya Allah, Bapak. Kita sebaiknya banyak berdoa supaya Pak Harto bisa melewati masa kritisnya. Indri, kamu yang sabar ya. Lagi-lagi dia menemui perempuan itu. Betul-betul tidak ada malunya memeluk perempuan itu di depan ruang ICU. Tapi begitu ditanya pasti nggak mau ngaku. Ini benar-benar nggak bisa dibiarin. Perempuan itu nggak akan terus bisa merebut suamiku. Bagus ya Papa, bagus. Enak-enaknya mesraan di sini. Kamu sadar nggak sih? Saya sudah mengangkat derajat kamu. Sekarang kamu udah enak posisinya. Kamu peluk-pelukan sama perempuan muda kayak gitu. Ma, jangan bikin keributan di sini. Malu dilihat orang. Malu kamu bilang? Malu? Kamu nggak malu kan peluk-pelukan sama perempuan ini? Indri, maafkan istri saya. Dia udah salah sangka sama kamu. Papa, ngapain kamu? Ngapain kamu minta maaf sama dia? Kamu tuh minta maaf sama saya. Pembohong kamu. Ma, dengerin. Ayahnya baru saja tertimpa kecelakaan. Gak seharusnya mama kayak gitu sama dia. Nuduh sembarangan. Udah, ayo kita keluar dari sini. Ngapain? Udah Papa tuh udah ketangkep basah. Papa tuh ngaku aja kalau Papa selingkuh sama perempuan itu. Ngomong apa sih kamu sembarangan? Ngelantor aja bisanya. Ngelantur apa, Pak? Selama ini aku udah setia sama Papa. Aku gak berbuat macam-macam sama Papa. Ini balasan Papa sama aku. Ya sudah. Kalau kesimpulan kamu seperti itu, untuk apa lagi kita bicara? Kamu juga gak akan pernah ngerti. Gak akan pernah mau dengerin penjelasan aku. Iya karena Papa tidak pernah memberikan penjelasan apa-apa sama Mama. Papa bohong. Aku berani bersumpah demi anak kita, Diva. Kalau aku gak ada hubungannya sama perempuan itu. Baik, sekarang Papa bersumpah demi Diva yang lagi hamil. Bersumpah aja, Pak. Benar kan kata Papa? Benar kan? Percuma Papa ngomong apapun. Karena kamu tidak pernah mau dengar. Mendingan sekarang kamu tenangin diri. Nanti kalau pikiran kamu sudah waras lagi, sudah tenang hati kamu, baru kita ngomong. Papa, Mama gak mau selesai sekarang juga. Pak, tunggu. Buka pintunya, buka, Pak. Papa, Pak tunggu. Kita harus selesaiin sekarang, Pak. Pak. Ma, kenapa sih Fandi disuruh pakai kursi roda? Fandi kan gak sakit. Kamu mau ketemu kakek sama nenek kamu nggak? Hah? Mau. Kalau emang kamu mau ketemu, kamu nggak boleh turun dari kursi roda ini dan kamu nggak boleh bilang sama mereka kalau tadi mama make upin kamu. Tapi kenapa aku pura-pura? Berbohong kan dosa. Nah ini. Kalau kamu kebanyakan nanya, kebanyakan protes, lebih baik kamu mama kurun di kamar, kamu nggak usah keluar rumah. Ma, jangan hukum Fandi, Ma. Fandi mau ketemu kakek dan nenek. Kalau gitu, kamu harus bikin kesepakatan dulu sama mama. Kamu nggak boleh turun dari kursi roda ini dan kamu nggak boleh bilang macam-macam ke mereka. Ngerti? Iya, Ma. Kok Vita gak ngabarin ya? Coba aku telepon lah. Diangkat juga lagi. Oh iya, coba aku telepon Fitri kali ya. Pasti dia tahu. Rido, ngapain dia telepon?
Halo? Halo Fit. Kamu lagi di mana? Biasalah, aku lagi kerja. Kenapa? Kamu mau ngajak ketemuan aku ya? Bukan Fit. Aku mau nanya soal Vita. Vita kemana ya? Apa dia lagi ada masalah? Vita kayaknya nggak kenapa-napa deh, Dok. Kenapa kamu ngomong gitu? Iya, soalnya aku telepon dia nggak diangkat. Aku WA juga nggak dibales. Terus aku temuin di rumah Bu Desi, dia nggak mau ketemu sama aku. Dia kenapa sih? Kamu tenang aja ya. Vita itu nggak kenapa-napa. Mungkin dia lagi sibuk kali, makanya dia nggak balas WA kamu atau angkat telepon kamu. Tadi juga aku habis telepon sama Vita kok. Fit. Dok, udah dulu ya. Mbak Diva manggil aku nih. Oh yaudah, makasih Fit ya. Ya. Kalau Vita kenapa-napa, kenapa telepon aku nggak diangkat ya? Papa benar. Rido memang bukan anak kita. Dia dari kecil sama kita. Tapi dia punya orang tua. Papa tahu di mana orang yang ditabrak tadi? Di rumah sakit mana, Pak? Supir yang membawanya tadi, dia menyarankan dibawa ke rumah sakit Pelita, Ma. Ya udah, sebaiknya kita temuin ke sana ya, Pak. Ma, Papa tidak mau memberitahukan ke Rido dulu. Sebelum Papa ketemu sama orang itu, Papa tidak mau memberikan keterangan palsu terhadap Rido. Sebelum Papa tahu siapa ayah kandung Rido. Yani. Ya, halo Yan. Udah ketemu. Tapi Pak Harto masuk rumah sakit. Dia ngalamin kecelakaan. Iya. Ya udah kalau gitu aku jemput dulu kamu ke rumah. Nanti kita balik lagi ke rumah sakit. Ya. Oke. Enggak, Ma. Diva nggak percaya kalau Papa pelukan sama perempuan lain. Diva, kamu tuh ngomong apa sih? Nggak mungkin Mama nih ngarang cerita. Mama melihat sendiri kalau papa kamu sama perempuan lain, Diva. Mama harus ngomong apa lagi sama kamu? Tapi Mama tuh jangan menghakimi Papa yang nggak bener. Mama harusnya nanya dulu sama Papa baik-baik. Siapa tahu kan Papa punya alasan. Mau gimana lagi sih, Diva? Mama tuh ngeliat papa tuh selingkuh sama perempuan yang lebih muda daripada Mama. Papa tuh tega sama Mama mentang-mentang Mama ini udah tua. Ya papa tuh sama aja sama laki-laki lain. Papa tuh buaya. Apa, Ma? Perempuan yang lebih muda? Harus berapa kali sih Mama jelasin kamu, Diva? Perempuan itu lebih muda daripada Mama dan seusia kamu. Jelas? Enggak, Ma. Mama salah. Papa nggak mungkin kayak gitu. Diva, salahin aja Mama terus. Kenapa sih kamu belain papa kamu terus? Mama aja yang salah di mata kamu. Sekarang gini ya, Diva. Kalau kamu memang nggak percaya sama Mama, sekarang kamu telepon papa kamu. Kamu tanya aja langsung sama papa ya. Ma, Sek. Coba deh, telepon Mama aja nggak diangkat. Mama yakin dia lagi sama perempuan itu. Enggak, Ma. Papa nggak mungkin selingkuh. Apalagi selingkuh sama perempuan yang lebih muda. Papa itu laki-laki yang baik, Ma. Bukan laki-laki hidung belang. Harusnya Mama tahu dong. Mama kan sama Papa udah menikah lama. Terserah kamu, Diva, ngomong-ngomong apa. Kamu tuh kenapa sih belain aja papa kamu terus? Kamu tega ya membiarkan Mama disakiti sama papa kayak gini. Ma. Sayang, udah kamu gak usah pikirin ya. Nanti kalau kamu pikir kamu stres, terus bahaya buat kandungan kamu. Ya.
Sekarang istirahat, kita ke kamar yuk. Yuk. Mas, tadi waktu kamu bilang kamu mau ketemu sama bapak itu, aku senang sekali, Mas. Aku berharap bisa menemukan anak kita, Mas. Yan, kita harus lebih banyak bersabar. Sekarang kita pulang aja dulu ya. Kamu juga butuh banyak istirahat. Aku gak percaya sama apa yang terjadi, Mas. Kenapa sampai bapak-bapak itu kecelakaan? Aku ngerasa nasib sudah mempermainkan kita, Mas. Enggak, Yan. Kamu gak boleh nyalahin nasib. Aku yakin Allah udah punya rencana yang lebih baik untuk kita. Yang penting kita harus terus bersabar. Mas, selama 25 tahun aku bersabar, Mas. Dan aku gak tahu apakah aku masih bisa bersabar atau enggak. Kamu tahu sendiri kan, Mas? Kita sudah menemukan orang yang kita cari dan sebentar lagi kita akan menemukan anak kita. Tapi apa kenyataannya, Mas? Sekarang harapan itu hilang gitu aja, Mas. Kamu gak boleh putus asa ya nih. Harus terus optimis. Cepat atau lambat, aku yakin kita pasti menemukan anak kita. Sudah, sekarang kamu duduk dulu di sini. Tenangin pikiran kamu, ya. Kamu juga gak boleh banyak pikiran. Keadaan kamu juga belum sehat. Pak, Mama ingat sama bapak itu. Bapak itu yang jual mobil ke kita kan? Iya. Tapi dari mana tahu ya orang tuanya Ridho mencari anaknya? Soal itu Papa nggak tahu, Ma. Mereka siapa ya? Kayaknya aku nggak pernah lihat deh. Maaf Pak, Bu. Kalian siapa ya? Saya temannya Bapak yang di dalam. Oh, saya Indri, anaknya. Nanti kalau Bapak sudah siuman, tolong bisa ninggalin telepon ke istri saya. Oh, kalau gitu dicatat aja, Bu. Oh ya. Ini nomor ibu dan bapak. Saya permisi pulang dulu. Iya, Pak. Ya Allah, bagaimana kalau Ridho pergi? Gak ada yang ngurus aku sama Mas Ruslan. Fadi? Kenapa Fadi? Fadi? Fadi kenapa kamu begini? Hah? Kamu sakit ya? Iya. Dokter ya? Hah? Kasihan nenek, dia pasti menyangka aku sakit beneran. Rina, kenapa Fandi? Sakit? Sudah dibawa ke dokter? Itu dia, Bu. Saya mau bawa Fandi ke dokter, cuman saya nggak punya uang, Bu. Papa kan masih punya uang yang diambil dari Alvan. Aku pakai uang itu aja buat pengobatan Fandi. Biar nanti kalau Mas Ruslan datang, aku bilang sama dia. Ibu nanti kasih uang.
Asal kamu bawa cepat-cepat ke dokter ya. Tapi nggak apa-apa nih Bu. Nggak ngerepotin Ibu. Nggak, Rina. Ibu udah dikasih uang ya untuk bawa Fandi ke dokter. Maaf Bu, kalau saya merepotkan Ibu. Sebentar ya, Nak. Rencana saya benar-benar berhasil. Saya tahu Ibu dan Bapak masih menyimpan uang Mas Alvan itu. Saya akan mengambilnya kembali dengan cara yang halus. Ini uangnya, Rina. Kamu cepat bawa Fandi ke dokter ya. Makasih Bu. Cepat sehat ya, Nak. Nenek nggak mau lihat kamu seperti ini. Kasihan nenek ya Allah. Aku pengen bilang sama nenek kalau aku sehat, tapi aku takut sama mama. Ya udah Bu, saya permisi. Saya mau ngajak Fandi ke dokter sekarang. Hati-hati sayangnya. Ada apa ya? Fandi didorong Rina pakai kursi roda. Kenapa Fandi, Rin? Fandi sakit, Pak. Fandi, kamu sakit apa sayang? Fandi. Belum tahu, Pak, karena Fandi belum diperiksa di dokter. Ayo, sebaiknya kita ke rumah sakit aja. Nggak usah, Pak. Biar saya aja yang bawa. Nanti Mas Alvan pasti nggak akan suka. Ini aja Fandi maksa-maksa datang ke sini pengen ketemu Bapak dan Ibu. Tapi kalau Mas Alvan tahu pasti nggak akan dibolehin. Permisi ya, Pak. Saya buru-buru pulang. Kenapa Fandi gelengkan kepala ya? Pasti ada sesuatu. Kasihan Fandi. Mudah-mudahan dia cepat sembuh setelah dibawa ke dokter. Ma, ngomong apa Rina sama Mama? Fandi lagi sakit, Pak. Katanya sih mau berobat ke dokter. Apa dia minta uang sama Mama? Dia nggak minta, tapi Mama yang ngasih uang ke Rina untuk berobat Fandi. Sama aja itu sama minta, Ma. Memangnya kenapa, Pak? Kita kan masih ada uang simpanan yang dari Alvan. Papa merasa ada sesuatu pada Rina tentang sakitnya Fandi. Telepon dulu. Ya, lobet. Dok, pinjam HP dong bentar. HP gue lobet, mau nelpon ini. Tapi gantiin pulsanya ya? Ya elah bentar doang, Dok. Canda nih. Dok, lu udah nikah, Dok? Kok gue nggak tahu? Bapak Ibu tahu kagak? Apaan sih? Ini lu foto pakai baju pengantin. Oh itu, waktu itu ada ibu-ibu nyuruh kita pakai baju pengantin buat anak-anaknya. Akhirnya badannya pas sama kita berdua. Ya udah sekarang foto. Ya ampun. Oh, gua tahu, Dok, sekarang, Dok. Kenapa lu sama Vita sering berantem? Tahu gua sekarang nih masalahnya nih. Emang kenapa? Dok, kalau lu belum nikah, terus lu foto-foto pakai baju pengantin atau yang lainnya deh, kata orang tua dulu itu pamali. Justru itu yang bikin hubungan kita hancur, putus. Yang bener sih bang, masa ada hubungannya sih? Ya, lu mah nggak tahu. Orang tua dulu tuh suka bener omongannya, Dok. Apa bener ya dibilang Bang Manto? Aku harus temuin Vita. Bang, saya pergi dulu ya bang ya. Gue mau nelpon. Ya, lagi ada-ada aja sih pakai baju pengantin dari doa. Assalamualaikum. Vita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Desi, Vitanya ada bu? Kasihan Rido.
Tapi Vita kayaknya memang lagi nggak mau nemuin dia. Si Vita lagi sakit, Rido. Mendingan nanti aja kamu kesini lagi ya. Vita lagi sakit, Bu. Sakit apa, Bu? Bu, saya mau ketemu sama dia ya, Bu. Udah nggak usah. Kamu pulang aja. Biarin Vita istirahat ya. Bu, maaf, Bu. Saya mesti ketemu Vita, Bu. Vita! Vita! Fit, buka pintunya, Fit. Fit, kamu kenapa, Fit? Kamu sakit. Fit, kalau kamu sakit ke dokter ya, Fit. Fit, aku anterin kamu, Vita. Fit, kamu kenapa, Fit? Rido, mendingan kamu pulang sekarang. Mungkin Vita lagi pingin sendiri. Dia belum mau ketemu sama kamu dulu. Tapi tadi ibu bilang Vita sakit, Bu. Ibu bohongin aku dong. Maafin ibu ya, Rido. Sebenarnya saya tahu kalian lagi ada masalah. Dan Vita itu gak mau ketemu sama kamu. Makanya saya terpaksa ngomong kayak gitu. Bu, tapi saya pengen ngomong sama Vita, Bu. Saya pengen tahu langsung dari dia. Rido, tolong kasih Vita waktu untuk berpikir. Kamu jangan maksain diri. Mendingan kamu pulang aja sekarang, ya? Ya, Bu. Saya permisi kalau gitu. Fit, keluar Fit. Rido udah pergi. Vita. Vita, sebenarnya ada apa sih? Hah, kamu tuh selalu menghindari Rido. Coba cerita sama ibu. Ada apa sebenarnya? Kakak saya, Bu. Dia mencintai Rido. Saya bingung, saya harus gimana. Di sisi lain, saya sayang sama kakak saya. Tapi di sisi lain saya juga mencintai Rido. Ya ampun, jadi sekarang kamu maunya gimana? Mungkin saya harus pulang kampung, Bu. Supaya saya bisa menghindar dari Rido. Ya udah, kalau itu yang kamu mau, besok ibu cariin tiket ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Yang sabar ya. Fandi, Fandi, Fandi. Ma, Fandi gak mau ditutup buka-buka, sakit lagi. Kenapa? Hah? Kenapa? Gak mau nurut mama? Mau ngelawan mama kamu? Fandi gak mau bohong lagi, nanti Fandi diomelin sama Allah. Gak usah ceramah, ya. Kalau kamu gak mau nurut sama mama, nanti mama kirim ke panti asuhan. Di sana gak ada papa, gak ada mama, dan kamu sendirian. Mau kamu? Enggak. Sekarang kamu nurut sama mama dan gak usah nangis, ya. Bentar lagi teman-teman mama datang, kamu harus pura-pura sakit seperti mama ajarin ke kamu. Tuh, mereka pada datang. Ayo, Fandi. Udah di kursi deh, cepetan. Ayo, cepetan. Nih, pakai. Udah gak usah nangis ya. Hapus air matanya. Dan kamu harus pura-pura sakit. Manyun. Diam Fandi ya. Masuk. Aduh, terima kasih ya. Udah sempetin datengin ngeliatin Fandi. Ya sayang. Silakan Fandi. Ampun. Kasihan dia ya, Rin. Sekarang dia jadi pendiam. Padahal dulu anaknya kan ceria banget. Itu dia. Saya tuh tiap malam tuh saya nangis terus. Kalau ngeliat Fandi kayak gini tuh saya sedih. Saya berharap saya aja lah yang sakit, jangan sampai Fandi. Yang sabar ya, Rin. Oh iya, ini kita udah ngumpulin uang. Ya siapa tahu aja bisa ngebantu buat biaya pengobatannya Fandi. Nah, ini yang saya tunggu. Terima kasih ya. Saya benar-benar nggak tahu. Saya harus
bicara apa sama kalian yang sudah baik sama saya. Yang sabar ya. Pak, di rumahnya Rina banyak tamu. Mungkin itu teman-temannya Rina, Ma. Kasihan ya Beb, Rina anaknya sakit, gak punya uang buat berobat. Iya sih. Tapi mudah-mudahan aja ya. Uang yang kita kasih tadi semoga bermanfaat buat dia. Amin, amin. Papa sudah duga. Ini kerjaan Rina untuk mencari uang. Dia memanfaatkan Fandi untuk mencari uang itu. Kasihan Fandi, ya Allah. Ayo Fandi. Lebih baik kamu ikut kakek lagi daripada kamu ikut-ikutan bohongin orang banyak kayak mama kamu. Enak aja mau bawa Fandi. Dia tambah emas saya saat ini. Lihat aja mereka. Saya akan bikin kalian terlihat buruk di depan teman-teman saya. Pak, Bu, tolong jangan bawa Fandi. Fandi ini anak saya satu-satunya, Bu. Kemarin waktu saya ke Ibu minta pengobatan biaya Fandi, mana Ibu menolaknya. Tapi kenapa sekarang Ibu dan Bapak mau ngajak Fandi pergi? Maksud kamu apa? Iya Rina, kemarin kamu minta uang sama ibu. Sekarang mana uangnya? Kapan, Bu? Kapan Ibu ngasih saya uang? Kemarin waktu saya pergi ke Ibu, saya minta uang untuk biaya pengobatan Fandi, Ibu malah ngusir saya. Mertuanya Rina kok gitu ya? Ternyata dia mau memisahkan Rina dari Fandi. Gak ngira ya. Ih, jahat banget sih mertua Rina. Apaan sih? Rina, hentikan sandiwara kamu. Tolong Pak, tolong Bu, tolong jangan bawa Fandi, saya mohon. Fandi anak saya satu-satunya. Biarkan kami menjaga Fandi dengan baik, Pak, Bu. Hei! Ngapain di sini? Hah? Pergi! Pergi! Keluar! Keluar! Awat! Keluar! 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 Papa! Keluar! Ya Allah! Keluar! 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 Pergi! Pergi! Jangan injak rumah ini lagi. Saya sudah malas muka kalian. Kami kesini untuk Fandi. Kami tidak mau Fandi dimanfaatkan istri kamu. Ibu sama Bapak jangan nuduh sembarangan ya. Istri kamu minta uang sama orang-orang kalau anak kamu sakit. Hah? Apa itu nggak dimanfaatkan? Bahkan dia minta duit sama ibu. Ini sudah nggak benar. Istri kamu manfaatkan Fandi dan minta sumbangan ke semua tetangga di sini. Kalian tahu apa soal ngurus anak? Hah? Kalian pilih kasih. Kalian lebih sayang daripada Rido, daripada anak kalian dua sendiri. Siapa yang pilih kasih? Dari dulu ibu nggak pernah pilih kasih sama anak-anaknya. Bahkan anak kandung sendiri yang mentelantarkan kami. Banyakan ceramah, pengang kuping saya. Pergi dari sini. Pergi. Apa? Pergi. Nggak mau. Pergi. Jahat kamu. Jangan injak lagi. Ingat. Papa, aku mau Fandi, Pak. Sudah, Ma, tenang. Mau cucu kita. Mama tenang aja dulu. Ngapain kita berdebat sama orang seperti itu? Tolong dong cucu kita, Pak. Ma, Papa punya cara untuk mengambil Fandi. Ayo, kita pulang sekarang. Nggak mau, Pak. Fandi, Pak. Ayo dong, saya. Fandi, kamu duduk sini. Duduk, Fandi. Duduk, Fandi duduk. Aduh Ibu, ada apa ya Apaan Pak sih ribut-ribut gitu sih, Bu, dari tadi? Fandi jangan tinggalin Mama sayang. Fandi. Rina, maafkan kami terlambat ya. Iya Bu Rina, harus sabar ya. Kami akan selalu ada buat mendukung Ibu kok. Terima kasih Bu. Saya sangat bersyukur. Fandi selalu menemani hidup saya. Saya nggak tahu lagi gimana hidup saya kalau nggak ada Fandi. Saya nggak sanggup. Kelewatan Rina. Bikin rencana nggak bilang-bilang sama aku.
Dia mau pakai uang itu buat diri dia sendiri atau apa? Kamu kok ngelakuin ini nggak bilang-bilang aku sih? Maksudnya apa? Mas, ini tuh dadakan mas, makanya saya nggak sempat ngomong. Alah, bilang aja uangnya kamu makan sendiri kan? Nggak bagi-bagi sama suami kamu, gimana sih? Kamu tuh ya, bisa-bisanya ngomong kayak gitu sama saya. Justru saya ngelakuin ini semua buat kita, supaya hidup kita tuh senang. Kamu tahu kan, gaji kamu selama itu nggak cukup. Oh iya mas, satu lagi. Kamu nggak perlu bayar uang sekolahnya Fandi. Karena dia sekarang lagi pura-pura sakit, nggak perlu masuk sekolah. Aku nggak mau berhenti sekolah. Aku mau tetap sekolah. Aku nggak mau terus-terusan di kursi roda. Aku mau main sama temen aku. Kirain kamu makan sendiri. Ngomong-ngomong dapat berapa tuh? Sebentar, saya hitung dulu. Kamu kalau soal uang aja nggak ada sabarnya. Tuh. Sakit banyak sampai melorot tuh. Kenapa nggak dari dulu aja begini, cepet kaya? Ridho. Halo, Dok. Ya. Ya udah. Saya sekarang ke sana ya. Mau kemana sih Papa malam-malam gini? Bu, tenang ya, Bu. Aku udah telepon Pak Chandra, suruh kesini, Bu. Mas, barusan aku ngeliat Mama keluar rumah. Kayaknya Mama mau ngejar Papa deh. Ayo Mas, kita cepetan susul mereka sebelum mereka berantem lagi. Ayo Mas, cepetan Mas. Iya, bentar. Mas, ayo cepetan sekarang. Ayo. Ma, tunggu, Ma. Mama mau ngejar Papa. Iya. Yaudah, biar aku antar, Ma. Aku ingetin ya. Iya udah buruan yuk. Yaudah, ayo, sayang. Yani. Dok, gimana keadaan Yani, Dok? Tadi sudah diperiksa dokter, Pak. Sekarang Bu Yani suruh istirahat. Makasih ya, Dok. Kamu udah bawa Yani ke rumah sakit. Pak, saya kalau gitu permisi dulu ya. Mama yakin Papa di sini? Iya yakin. Papa itu ketemu Mama di rumah sakit ini. Kemarin itu, nih, ya di sekitar sini, Papa tuh memeluk perempuan itu. Tapi nggak ada apa-apa di sini, Ma. Itu perempuannya. Ini perempuan itu. Kamu kan selingkuhan Papa saya. Lu, Dok.
Mah, sebenarnya apa sih yang dilakuin papa? Kenapa ada cewek ini sama Rido sih? Sekarang udah jelas kan? Kenapa papa itu memberi uang sama Rido? Itu buat uang tutup mulut. Biar semua rahasia papa tidak terbongkar. Iya kan? Mama tenang dulu ya. Mama jangan langsung nuduh papa. Diva, sekarang mau apa lagi kamu? Mau pengakuan apa lagi dari mama? Ini semua terbukti. Mendingan sekarang kita tanya Rido. Dok, papa di mana sekarang? Pak Chandra, aduh gawat nih. Aku harus bilang apa ya? Kayaknya bakal jadi masalah besar nih. Kamu bingung kan? Bingung kan? Gak bisa jawab? Jawab dong! Mas. Yani, alhamdulillah kamu udah sadar. Mas, aku semakin sakit, Mas. Waktu aku semakin sempit. Harapan aku cuma satu, Mas. Aku ingin bertemu anakku sebelum aku meninggal, Mas. Kamu jangan bicara seperti itu, Yan. Sebentar lagi, kamu pasti akan menemukan anak kita. Kamu harus optimis. Jangan menyerah, Yan. Kamu jangan menyerah, Yan. Kamu harus kuat. Minggir lo. Tunggu sebentar ya. Aku keluar dulu. Nanti aku kembali lagi. Ayo kita bicara di luar. Gak enak bicara di sini. Lepas, Pak. Ma, Papa tahu Mama pasti curiga sama Papa. Dan Mama memata-matai Papa. Jadi Mama salah berbuat kayak gitu? Hah? Papa tuh selalu nyalain Mama. Sekarang terbuktikan apa yang Papa perbuat sama Mama. Papa selingkuh sama perempuan muda dan sekarang Papa selingkuh sama perempuan lain lagi. Mama gak ngerti sama Papa. Mama tenang dulu ya. Biarin Papa jelasin semuanya. Ngomong apa kamu, Diva? Papa kamu ini pembohong. Sekarang kamu bilang sama saya, kamu bisa gak sih gak bohong? Bisa gak kamu jujur sama saya? Mama tenang dulu, Ma. Papa mohon. Jangan ribut di sini. Papa akan jelaskan semuanya sama Mama. Ya udah jelasin semuanya, Pak, jelasin. Begini, Ma. Papa akan katakan yang sejujurnya sama Mama. Yang sebenarnya terjadi, Ma. Perempuan yang ada di dalam ruangan ICU tadi itu namanya Yani. Dia saat ini mengidap penyakit kanker stadium akhir. Dulu Papa hampir menikah sama dia. Tapi akhirnya dia pergi meninggalkan Papa.
Dan perempuan yang Mama temui kemarin, dia itu anaknya Pak Harto, pasien yang ada di dalam ruangan ICU itu juga. Dan dia nggak tahu apa-apa, Ma. Papa sebenarnya juga baru tahu kalau Papa punya anak laki-laki dari Yani. Dan yang tahu keberadaannya hanya Pak Harto. Dia pernah bilang kalau anak itu dipungut orang yang pernah beli mobil dia dulu. Tapi saat ini Pak Harto koma. Sehingga Papa tidak tahu di mana anak itu. Gak tahu keberadaannya. Dan siapa yang mungut dia, Ma. Papa juga gak mau kasih tahu kalian soal ini karena Papa gak mau keluarga kita berantakan, Ma. Yani sedang berjuang melawan penyakit kankernya. Dia sangat menderita. Papa berharap Mama bisa mengerti itu. Papa hanya ingin menemani Yani di saat-saat terakhir hidupnya. Dan berusaha menemukan anak kami. Maafkan Papa, Ma. Halo, assalamualaikum Pak. Kamu di mana, Do? Kok belum pulang? Saya lagi disuruh Pak Chandra, Pak. Ini sudah mau pulang kok. Ya udah Pak, nanti saya telepon lagi ya Pak. Saya pulang dulu. Jadi ingat lagi sama Pak Chandra. Kasihan Pak Chandra. Semoga aja dia dan keluarganya baik-baik aja. Gua kira semua harta papa bakal jatuh ke tangannya Diva. Secara Diva kan anak satu-satunya. Tapi ternyata papa punya anak lain. Aku harus pastiin keadaan Pak Harto agar aku tahu kapan dia sadar dari koma. Gawat kalau sampai keduluan papa. Dia akan cerita semuanya sama papa soal anak itu. Papa pasti akan cari anak itu. Aku harus tanya sama anak cewek itu. Katanya dia itu kan anaknya Pak Harto. Diva, Mama mau pulang, nah. Mama shock. Mama gak nyangka papa kayak gitu. Iya, Ma. Iya, Ma. Mama pulang dulu ya, Ma. Biar Diva nemenin Mama. Sayang, kamu naik taksi aja ya. Aku sebentar ada urusan. Ayo, nah. Maaf. Gimana kondisi Papa? Papa masih koma. Kata dokter nggak tahu sampai berapa lama Papa bakal sadar. Bagus. Koma aja selamanya. Kalau perlu sekalian. Biar rahasia Papa nggak kebongkar. Maaf, Mas ini siapa ya? Gini, kebetulan Papa saya itu temannya Papa kamu. Saya anaknya. Papa saya nyuruh saya buat jenguk ke sini. Nanti kalau misalkan Papa sadar, kamu hubungi saya di nomor ini ya. Ini kartu namanya. Ini kali keduanya ada yang minta dihubungi kalau Papa udah sadar. Tadi ada sepasang suami istri, dia juga minta tolong dihubungi. Suami istri? Siapa ya? Kenapa mereka pengen tahu soal Pak Harto? Boleh saya lihat nomor teleponnya nggak? Siapa tahu kenal, biasanya kalau teman papa kamu pasti teman papa saya juga. Ya kan? Boleh lihat? Boleh. Ini kan nomor ibu. Berarti suami istri yang dibilang sama cewek ini itu ibu sama bapak. Tapi kenapa mereka juga bisa kenal sama Pak Harto? Papa sebenarnya juga baru tahu kalau Papa punya anak laki-laki dari Yani. Dan yang tahu keberadaannya hanya Pak Harto. Dia pernah bilang kalau anak itu dipungut orang yang pernah beli mobil dia dulu.
Tapi saat ini Pak Harto koma. Sehingga Papa tidak tahu di mana anak itu. Gak tahu keberadaannya. Dan siapa yang mungut dia, Ma. Boleh saya lihat papa kamu? Boleh. Kayaknya pernah lihat Pak Harto. Tapi di mana ya? Lihat mobilnya. Ya, kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Iya, Pak. Iya. Devano. Ayo keluar yuk. Kak, Vano nggak mau. Ini mobil Bapak. Devano. Ayo turun. Nanti Pak Harto nggak bisa pulang kalau kamu di situ terus. Ayo sayang. Bapak jahat. Kenapa Bapak ngambil mobil bapakku lagi? Bapak bukan mau ambil mobil Bapak lagi. Tapi ayah kamu yang kembalikan. Karena kamu kan sekarang sudah punya adik yang baru. Jadi papa kamu perlu mobil yang lebih besar. Dia bukan adik aku. Dia anak yang Bapak pungut dari jalanan. Devano, nggak boleh ngomong gitu dong. Berarti ini Pak Harto yang dulu jual mobil ke Bapak. Terus tadi Papa bilang kalau Pak Harto tahu kalau anaknya Papa itu ada dipungut sama orang yang beli mobilnya Pak Harto. Dan Bapak dulu pernah beli mobilnya Pak Harto. Apa itu berarti anaknya Papa yang selama ini dicari itu Rido? Sial tuh anak. Ternyata dia anaknya Papa. Tapi kayaknya Papa belum tahu kalau Rido itu anaknya. Gimana? Kamu tahu sama nomor telepon tadi? Enggak. Saya nggak tahu nomor telepon siapa itu. Yaudah gini deh, nanti kalau misalkan ada perkembangan sama Papa, tolong hubungi saya. Semoga cepat sembuh papanya. Kasih. Permisi. Papa sebenarnya juga baru tahu kalau Papa punya anak laki-laki dari Yani. Gue jadi semakin yakin kalau Rido itu anaknya Papa. Berarti Rido itu kakak tirinya Diva. Gila, anaknya sendiri jadiin supir. Berarti kalau Rido anaknya Papa, hartanya Papa akan dibagi dua. Nggak semuanya akan dikasih ke Diva. Kenapa nih mobil? Sial. Kenapa mereka mogok sih? Kenapa lagi mobil? Mana sepi banget lagi. Nggak ada bengkel. Siapa itu? Kenapa mobil lu? Mau apa lu? Ya udah sini. Kunci. Serahin mobil lu. Serahin. Cepat. Kunci. Gawat. Mati gua. Buka. Keluar. Buka. Keluar. Ayo keluar. Cepat keluar. Keluar dari mobil lu. Buka nggak kamu selamat. Keluar lu. Gua telepon Diva nih. Serahin mobil lu. Mas Vano. Halo Mas, kamu di mana sih Mas? Kok belum pulang juga? Ini sayang, mobil aku mogok terus ada begal. Nyetor mobil aku sayang.
Apa Mas? Kamu dibegal? Kamu telepon orang-orang suruh kesini ya, suruh selamatin aku ya sayang. Iya Mas. Ya, cepetan sayang, cepetan ya. Aduh, aku harus gimana ya? Apa hubungin Papa? Coba telepon Papa. Aduh, nggak bisa dihubungin lagi. Bu Aminah, iya ya. Aku bisa minta tolong Bu Aminah suruh kirim orang ke tempat Mas Vano sekarang. Sekalian benerin mobilnya Mas Vano yang mogok. Siapa sih telepon malam-malam gini? Diva? Ada apa ya? Assalamualaikum. Halo Bu tolongin Mas Vano Bu. Mobilnya Mas Vano mogok, terus Mas Vano mau dibegal. Astagfirullahaladzim. Ibu tolong kirim orang ke sana ya Bu, samperin Mas Vano. Iya. Kamu kirim alamatnya ya? Iya Bu, sekarang juga aku kirimin alamatnya ya. Makasih Bu. Ya Allah Mas Vano. Pak bangun Pak. Ada apa, Ma? Pak, Devano mobilnya mogok dan mau dibegal. Buka! Keluar! Enak aja lu buka. Keluar! Keluar! Mas keluar! Keluar dari mobil lu! Mati dong! Pak, ayo dong Pak. Cepetan tolongin Devano. Walaupun Papa marah sama Devano, tapi Pak, pikirin Diva. Ada cucu kita di sana. Kasihan mereka Pak, kalau terjadi apa-apa. Iya, Bapak ke sana. Tapi di mana tempatnya? Ini Pak alamatnya. Iya, Bapak ke sana. Ya udah, ajak Rido sama Manto ya. Iya, Bapak pergi dulu ya. Hati-hati Pak. Rido, Manto, bangun. Manto, bangun. Iya Pak. Kenapa Pak? Mau cari makan malam-malam gini? Kamu tuh makan aja yang dipikirin. Devano mobilnya mogok, dia mau dibegal. Yuk, Manto, siapin mobil pelanggan. Batu ambil Pak! Lama banget ini datangnya. Sialan lu. Ayo keluar lu. Lu mau keluar gak? Gue pecahin mobil kita. Jangan. Oh, bukan dulu ya? Gak keluar lu ya? Ngeyel lu ya. 1, 2, 3. Ayo Bang. Gawat. Bisa dilaporin polisi. Wah, gua balok. Saya cabut. Syukur mereka udah pergi. Siapa sih yang datang? Kenapa Diva telepon mereka sih? Lu yang datang telat lagi. Astagfirullahaladzim. Dibantuin juga. Kalau gua kenapa-napa gimana? Hah? Dasar manusia tidak punya adab, tidak tahu terima kasih. Coba kalau saya nggak datang ke sini, mau jadi apa kamu? Pak, siapa yang minta Bapak datang? Saya itu Pak nungguin bengkel profesional, bukan kacang-kacangan kayak begini Pak. Mas Vano, jangan kurang ajar sama Bapak ya Mas ya. Hargain Bapak. Bapak bela-bela lagi tidur ya Mas, ngemut kesini ngemetin Mas, tau nggak? Tahu lu, terima kasih ke orang mah. Makasih, enak aja lu. Pak, Mama Manto, kita pulang aja yuk. Ngapain kita bantuin dia? Biar dia cari bengkel sendiri aja. Hah? Tunggu. Udah nanggung, udah kesini. Benerin sekali mobil gua tuh. Ayo kita perbaiki, biar ibumu tidak sedih. Ini Pak ya.
Alhamdulillah, beres Pak. Ini kok ongkosnya. Simpan saja uang itu. Saya tidak sudi menerima uang dari anak yatim seperti kamu. Sopan lu Bang. Ah, orang miskin aja belagu lo. Sudah tengah malam. Papa Rido Manto kok belum datang juga ya? Alhamdulillah, Pak. Pak, syukurlah kalian sudah pulang. Gimana Pak Devano? Baik-baik aja kan? Berkat kedatangan kita, dia tidak jadi. Tapi anak itu malah menyalahkan kita, gara-gara kita terlambat datang. Iya Bu, nggak tahu terima kasih tuh Devano. Masih untung kita datang Bu. Coba kalau kagak, sudah hilang nyawa dan mobilnya. Mama juga nggak tahu bagaimana menyadarkan Devano. Semoga Allah beri kesempatan untuk sadar ya Pak. Ya udah yuk, kita masuk istirahat. Ayo. Kalau aku nggak bisa mengharapkan anak-anakku lagi, paling enggak aku masih punya cucu yang bisa diharapkan. Ya Allah, lindungilah Fandi dari kelicikan Rina dan Alvan. Mama sama Papa masih di kamar. Aku harus buru-buru pergi sebelum Mama sama Papa tahu. Mas Alvan! Ya ampun, Mas Alvan! Mas! Mas Alvan! Ada apa sih pagi-pagi teriak-teriak nak, Pak? Fandi kabur lagi, Mas. Tuh lihat pintunya. Tuh anak. Pasti dia belum jauh. Ayo kita kejar. Aku harus buru-buru pergi sebelum Mama sama Papa tahu. Fandi! 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 Tuh, Mas. Fandi! Kamu di sekolah ya, Nak? Alhamdulillah. Fandi, kenapa kamu nangis? Hah? Kenapa? Nek, ayo kita pergi. Aku nggak mau tinggal sama Papa dan Mama. Kenapa sayang? Kenapa? Soalnya aku di situ nggak boleh sekolah. Ya Allah, ya udah ikut nenek aja ya. Iya. Yuk. Fandi! Pulang kamu! Fandi! Buruan kejar, Mas. Fandi! Alvan! Alvan! Pulang kamu! Alvan! Biar Fandi ikut Ibu. Gak bisa, Bu. Ibu jangan ikut campur tangan anak saya. Fandi juga Ibu. Gak, ayo. Ayo. Alvan! Alvan! Ya. Naik situ. Naik. Awas kamu ya. Kabur lagi. Nanti Papa ikat kakinya. Fandi mau sekolah, Pak. Diam kamu sini. Ada apa sih? Berisik banget. Fandi mau sekolah, Ma. Fandi gak mau di sini. Mulai sekarang kamu harus terus di rumah dan duduk di kursi roda itu.
Fandi gak mau, Fandi kan gak sakit. Ikutin perintah Mama, Fandi. Dengan begitu kita akan punya uang. Dengan punya uang, Mama akan sekolahin kamu lagi. Tapi kalau kamu gak mau bantuin Mama, gak usah ngimpi pernah sekolah lagi. Fandi gak sakit, Ma. Fandi mau sekolah lagi. Kamu ngebantah terus ya. Mama kurung ya kamu ya. Kamu mau Mama kurung kan? Ayo Mama kurung. Ya makanya nurut. Fit, Selamat pagi, Mas. Bentar deh sarapannya ya. Aku bikin teh dulu. Enggak, saya nggak nanya sarapan. Saya mau tanya Rido biasanya pagi-pagi gini ngapain? Lah ya nggak tahu, Mas. Emangnya kenapa kok tumben nanyain Rido? Fit, Rido itu balik ke sini buat nyeterin papa nggak sih? Soalnya berapa hari saya lihat Rido nggak ada. Aduh, kalau soal itu aku nggak tahu, Mas. Nanti aku tanya aja sama Rido ya. Sekalian kamu bilang sama Rido. Kalau mau kerja, kerja yang bener. Jangan mentang-mentang papa baik kerjain seenaknya, ya? Nek, ini mau nyebrang. Oh iya, Nak. Ini seberangin ya, pelan-pelan ya. Terima kasih ya, Nak. Iya, iya. Papa sebenarnya juga baru tahu kalau Papa punya anak laki-laki dari Yani. Enggak. Gua nggak akan biarin lo dapetin seluruh hartanya papa. Dan gua nggak akan biarin papa nemuin lo. Gua akan ngalangin lo. Biar papa akan ngasih hartanya buat gua sama Diva. Rido, awas Rido. Bu, awas, Bu. Aduh, Nak. Nek, ini nggak apa-apa, Nek. Nggak, kaki. Nenek sakit sedikit, nggak apa-apa. Maaf ya, Nek. Saya tuh ada mobil, Nek. Ya udah, ikut seberang lagi yuk. Seberang lagi yuk. Makasih ya, Nak, sudah nyeberangin ya. Ya. Hati-hati ya, Nek. Yuk, terima kasih. Alhamdulillah, kamu nggak apa-apa. Bu, kenapa nangis, Bu? Ibu tadi takut kamu kenapa-napa. Ibu takut kehilangan kamu, Nak. Tapi alhamdulillah, kamu sekarang baik-baik aja. Rido nggak apa-apa kok, Bu. Ibu tuh gak usah khawatir ya. Sial. Gagal lagi gue nyelakin anak pungut itu. Semua ini gara-gara ibu tua itu sih. Bu, kok Ibu sedih? Kenapa, Bu? Ibu ingat Fandi. Ibu nggak habis pikir. Bisa-bisanya Alfon dan Rina manfaatkan Fandi untuk mendapatkan uang. Ibu tenang aja ya, Bu. Aku akan pasti cari cara, Bu, buat bebasin Fandi dari rumah itu. Ibu nggak tahu apa jadinya kalau kamu nggak ada, Dok. Ibu nggak sanggup kehilangan kamu. Kenapa tiba-tiba Ibu ngomong kayak gitu? Aku nggak mungkin ninggalin Ibu. Aku pasti akan jaga Bapak sama Ibu. Ibu tenang aja ya. Tapi bagaimana kalau orang tua kamu berhasil menemukan kamu dan mereka minta tinggal kamu bersama mereka? Apa kamu mau meninggalkan ibu sama bapak dan kamu tinggal sama orang tua kamu? Iya. Bu, Ibu sama Bapak itu orang tua aku satu-satunya, Bu. Nggak ada yang lain. Orang tua kandung aku, Bu. Mereka membuang aku. Mereka nggak menginginkan aku, Bu. Cuma di sini aku diinginkan, Bu. Cuma di sini aku dicintain. Dan aku cuma butuh itu, Bu. Aku nggak butuh yang lain. Aku cuma butuh Ibu sama Bapak. Sampai kapanpun kamu tetap akan menjadi anak ibu, melebihi anak kandung ibu. Ya. Pasti. Bu. Rido. Seandainya aku bisa sekolah, pasti aku lagi main bola sama teman-teman aku. Tante Vita mau kemana ya? Kok bawa tas gede? Vita, gimana? Udah siap semua? Yuk kita jalan yuk. Ibu udah panasin mobil tuh. Ayo.
Aku harus kasih tahu Om Rido. Semoga aja dari Vita. Fandi, Om Rido, Tante Vita baru pergi bawa tas gede. Kayaknya mau pulang kampung. Vita mau kemana? Aku harus cari Vita. Aku harus nemuin Vita. Ya Allah. Dok, mau kemana? Gue pergi dulu ya bang, ada urusan. Dok, ya ini belum beres kerjaan. Kamu ya duduk di kursi roda itu ya. Kamu harus pura-pura sakit. Gak usah ngebantah mama karena kita udah bahas tadi, ya kan? Ya. Ya gitu, yuk. Duduk. Ya, duduk yang benar. Ya, oke. Sekarang kalian lihat kan gimana keadaannya Fandi. Semakin hari dia semakin parah. Dia cuma bisa duduk di atas kursi roda ini. Fandi, kamu harus kuat ya. Tetap semangat. Jangan menyerah ya sayang. Sekarang Mas Afan sudah nggak seperti dulu lagi kerjaannya. Kami nggak punya uang untuk biaya pengobatan Fandi. Maka itu saya mohon sama sekalian untuk bantuannya. Saya takut kehilangan Fandi, tapi saya nggak bisa apa-apa. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Aku yakin kamu bisa ngelaluin ini semua. Aku akan bantu galang dana untuk pengobatan Fandi. Kamu fokus aja ya sama pengobatan Fandi. Kita kan teman. Harus saling bantu. Terima kasih. Makasih banget. Sabar ya. Makasih. Terima kasih. Kalian benar-benar teman yang baik. Ini untuk pengobatan awal Fandi. Kita juga akan terus mengadakan penggalangan dana. Fandi, yang kuat ya. Tante pulang dulu. Tante yakin kok Fandi bisa melewatinya. Ya? Terima kasih. Terima kasih. Sabar ya, Rin. Ya, makasih ya, makasih ya. Ma, kenapa sih kita harus bohong? Duduk sini, duduk. Ntar kok kedengeran gimana? Diam gak sih? Ayo bu, yang sudah punya tiket ayo bu. Dia sudah mau berangkat ayo bu. Udah sih lama ya beli tiketnya ya. Aku nggak boleh nyerah. Ya Allah, Rido telepon. Kok dia tahu aku mau pergi? Gak diangkat-angkat lagi. Gua harus pakai cara apa lagi ya buat nyingkirin Rido dari hidup gua. Si Rido itu kan deket banget sama Fandi. Bisa gua manfaatin tuh anak. Fandi. Kamu ngapain sih kamu duduk? Dibilang duduk. Lo bisa diam banget. Halo. Iya, Jang. Hah? Om Devano. Ih, saya justru malah seneng kalau pada mau mampir. Halo Om, ada apa? Halo, Fandi. Fandi, Om mau nanya.
Fandi masih suka ketemu sama Om Rido nggak? Udah jarang Om, memang kenapa? Oh, jarang ya? Enggak, Om mau tanya aja. Kira-kira Om Rido tuh lagi apa ya, Fandi? Fandi tahu nggak? Om Rido lagi nyusul Tante Vita ke terminal. Tadi sih aku dengar Tante Vita mau pulang kampung. Oh gitu ya, yaudah makasih ya. Dah Fandi. Mulai sekarang, kamu nggak pegang-pegang handphone lagi. Ngerti? Sial, saya meleng sebentar aja dia sudah nelfon orang. Awas aja kalau dia ngadu macem-macem. Vita? Fit, ini ibu udah beli tiketnya. Ayo cepetan yuk. Ya bu, ayo berangkat. Oh, sudah punya tiket Ibu? Awas jangan hilang tiketnya. Iya, silakan Bu. Ayo Bu, ayo Bu. Iya. Bu, terima kasih banyak ya. Selama ini Ibu benar-benar udah baik banget sama Vita. Vita mohon maaf kalau Vita kerjanya masih kurang. Maaf kalau ada salah-salah ya Bu. Sama, ibu juga minta maaf ya kalau ibu ada salah kata. Yang penting kamu harus jaga diri baik-baik ya Vita. Iya Bu. Kalau gitu Vita pamit ya Bu. Assalamualaikum. Bu, Rido Bu. Ya ampun Rido Bu. Rido. Udah, cepetan naik. Buruan. Sini sih Bu. Halo Fit, kamu di mana Fit? Bu, tunggu Bu. Bu, Desi tunggu Bu, tunggu Bu. Bu Vita mana Bu? Bu bilang Vita di mana Bu? Rido, mendingan kamu lupain Vita. Vita udah pergi Rido. Gak mungkin Bu. Vita gak mungkin ninggalin saya Bu. Terserah kalau kamu gak percaya. Kamu jangan nyiksa diri kamu Rido. Gak mungkin Vita ninggalin aku, gak mungkin Fit, kamu ninggalin aku Fit. Tuh dia tuh. Vita. Tiketnya mana Mas? Saya nggak punya tiket Pak. Kalau nggak punya tiket, turun sana. Beli tiket di loket. Tapi Pak. Cepat, ini udah mau jalan. Udah sana, cepetan beli. Ya langsir. Lihat aja, Dok. Sebentar lagi hidup lo bakal berakhir, Dok. Nggak ada lagi anaknya Papa Chandra selain Niva. Kamu kenapa tega ninggalin aku sih, Fit? Aku salah apa sama kamu sampai kamu pergi ninggalin aku? Maafin aku ya, Dok. Cinta kita harus berakhir sampai di sini. Ini mungkin yang terbaik buat kita.